Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas. Menurut Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas perairan lebih dari 3 juta meter persegi, di mana sebesar 70%-nya merupakan laut. Tidak heran jika Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Namun, sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lainnya. Kini, sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah daratan, tetapi juga telah menyebar luas di wilayah perairan. Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia yang menduduki peringkat kedua setelah Cina loh, yaitu dengan jumlah polusi sampah plastik sekitar 0,48 sampai dengan 1,29 juta ton per tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total sampah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 68 juta ton meter, dan sekitar 3,22 juta ton meter sampah plastik tersebut tidak dapat dikelola dengan baik sehingga mencemari lautan. Plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun loh agar dapat terurai secara sempurna. Dalam proses penguraian ini, sampah plastik berubah menjadi mikro dan nanoplastik yang kemudian menyebar di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh biota laut. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampak negatif karena mengkonsumsi berbagai produk laut tersebut. Kualitas lingkungan hidup, kesehatan hewan laut, dan manusia akan semakin menurun jika masalah pencemaran plastik di lautan tidak segera diatasi. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai isu ini masih rendah. Berdasarkan laporan indeks dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, sekitar 72% masyarakat Indonesia masih kurang peduli dengan masalah sampah, terutama sampah plastik. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat ini merupakan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia. Selain itu, terdapat faktor lain di mana Indonesia masih sulit untuk mengaplikasikan circular economy dalam plastik. Hal ini dikarenakan oleh adanya kerusakan ekonomi plastik, di mana harga untuk mendaur ulang plastik lebih mahal daripada membuat plastik baru dari bahan bakar fosil seperti minyak. Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki infrastruktur daur ulang yang cukup untuk menangani semua limbah plastik yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan, sehingga produksi plastik baru dari bahan bakar fosil meningkat secara signifikan. Sementara upaya daur ulang sampah plastik menurun. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, perusahaan swasta sebagai produsen produk berbahan plastik, dan masyarakat sebagai konsumen harus saling berinteraksi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam program pengimplementasian sirkular ekonomi. Maka, kami mahasiswa jurusan Psikologi BINUS University memberikan sebuah gagasan inovasi teknologi yakni Tampung, teknologi atasi masalah penggunaan plastik sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik di laut, serta mewujudkan salah satu isu Sustainable Development Goals yaitu Life Below Water. Tampung merupakan sebuah mesin yang terdiri atas 3 bagian penting, yaitu smart screen, lubang recycle, dan vending machine. Bagian pertama tampung, yaitu smart screen, bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi lewat video menarik tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik bagi kehidupan biota laut serta manusia, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah plastik, serta mendorong pengimplementasian circular economy di Indonesia. Sementara itu, untuk informasi lebih lanjut, individu dapat mengklik kolom menu untuk informasi yang ingin dibaca. Smart Screen ini juga akan menjelaskan panduan penggunaan mesin tampung dan pembuatan akun tampung lewat aplikasi Tampung Mobile. Tampung mobile ini nantinya juga memiliki fitur yang tidak kalah penting bagi masyarakat. Individu dapat membaca berita terkini dan fakta-fakta menarik mengenai ekosistem laut dan sampah plastik. Selain itu, individu juga dapat menandatangani petisi online dan menyumbang dana dari points yang terkumpul dengan tujuan untuk mendukung pengimplementasian circular economy di Indonesia lewat aplikasi ini. Kemudian, terdapat lubang recycle yang digunakan untuk memasukkan berbagai macam sampah plastik. Bentuk sampah plastik yang dapat dimasukkan ke dalam lubang recycle tersebut berupa botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, dan sedotan. Sebelum memasukkan sampah plastik, individu harus memasukkan nomor telepon mereka di smart screen agar poin yang didapatkan dapat secara otomatis masuk pada akun masing-masing pengguna. Semakin banyak sampah plastik yang dimasukkan, semakin besar poin yang akan didapatkan. Total poin yang telah dikumpulkan oleh individu juga dapat dilihat melalui aplikasi Tampung Mobile. Selanjutnya, terdapat vending machine tampung yang menyediakan beberapa macam souvenir menarik hasil daur ulang sampah plastik. Contohnya, mulai dari pulpen, dekorasi ruangan, speaker, hingga barang-barang bermanfaat lainnya. Namun, tiap macam souvenir menarik ini dapat ditukarkan dengan jumlah poin yang berbeda-beda. Setelah individu memilih souvenir, individu akan diminta untuk men-scan QR dengan aplikasi Tampung Mobile dan memasukkan jumlah poin yang akan ditukarkan. Maka, souvenir menarik dapat diambil dari tempat yang sudah tersedia.
Tampung rencananya akan diimplementasikan terlebih dahulu di Jakarta dan disebarluaskan di berbagai tempat umum. Contohnya seperti pantai, stasiun KRL dan MRT, halte busway, bandara, dan lain-lain. Tampung sendiri diharapkan dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat Indonesia untuk peduli juga sadar akan pentingnya mengelola sampah plastik, serta mendukung gerakan pemerintah dan sektor swasta seperti multinational corporation untuk mengimplementasikan circular economy. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Tampung akan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, mulai dari masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, di mana mereka dapat lebih sadar dan peduli akan pentingnya menjaga kebersihan laut dengan mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah plastik. Mereka juga bisa mendapatkan semakin banyak reward atau keuntungan berupa souvenir setiap kali mendaur ulang dengan mesin tampung. Selain itu, mereka berpartisipasi secara aktif dalam mendukung penerapan sirkular ekonomi di Indonesia. Yang kedua, badan usaha. Berbagai wirausaha lokal yang memproduksi kerajinan dari sampah plastik dapat semakin didukung dan diuntungkan usahanya karena berperan sebagai pemasok souvenir tampung. Selain itu, sektor swasta seperti multinational companies di Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan mengenai sampah dari produk kemasan plastik. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan dana yang terkumpul dari kontribusi masyarakat lewat dana yang disumbangkan dari aplikasi tampung mobile untuk membantu menciptakan lebih banyak infrastruktur daur ulang dan kegiatan inisiatif pembersihan sampah plastik. Yang terakhir, ekosistem laut dan kehidupan manusia. Dengan tampung, laut pun dapat perlahan-lahan bebas dari sampah plastik, sehingga ekosistem laut terlindungi, kualitas hidup manusia pun juga meningkat. Tampung, menuju laut bersih tanpa sampah plastik.